Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Adi Pratiwi dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kurikulum 1968. Pengertian kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas, kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di zaman Orde Lama. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum dikenal dengan Leerplan, dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Dalam kurikulum ini terdapat dua hal pokok, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajaran, dan yang kedua garis-garis besar pengajaran. 2. Kurikulum 1952. Pada tahun ini, sistem pendidikan dan pengajaran diubah agar lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kurikulum 1964. Keputusan MPRS nomor 2 MPRS 1960 telah dirumuskan mengenai manusia sosialis nasional sebagai dari suatu bagian sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional, yakni tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Zaman Orde Baru. 1. Kurikulum 1968. Dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawarhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 2. Kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. 3. Kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984 ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Mereka digiring untuk melakukan berbagai keterampilan proses melalui cara belajar siswa aktif. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan, yang artinya dalam 1 tahun ada 3 tahap. Zaman reformasi. 1. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki, yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 2. KTSP. KTSP disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi yang pengembangannya diserahkan kepala sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ken Raras. Di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan materi. Yang keempat, ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis karakter yang menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pada kurikulum ini, dalam proses pembelajarannya bukan lagi berpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawarhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum. Artinya, materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Jumlah pelajarannya hanya 9 yang memuat mata pelajaran pokok saja. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, yang artinya hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi kurikulum 1968. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya adalah ciri-ciri kurikulum 1968. Yang pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Masyuri, dari tahun 1968 sampai 1973. Yang kedua, sifat kurikulum correlated subject. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran SD ada 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi. Bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan 2. Sedangkan untuk SMA, jurusan A 18 bidang studi. Yang keempat, penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan alam atau sering disebut dengan PASPAL. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Kelebihannya adalah pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Untuk kekurangannya adalah hanya memuat pelajaran pokok saja. Yang kedua, muatan materi pelajaran bersifat teoritis atau tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.